Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia kuno menyimpan rahasia yang penuh teka-teki. Tersembunyi di balik batu-batu raksasa dan struktur megah yang menantang logika manusia modern. Dari kota bawah tanah misterius di Turki yang mampu menampung ribuan orang, hingga gua-gua yang dipahat dengan presisi menakjubkan di Tiongkok tanpa jejak alat apapun. Peradaban kuno telah meninggalkan jejak yang membuat para ahli terpana dan ketakutan. Bagaimana mungkin masyarakat primitif mampu membangun monumen-monumen kolosal yang bahkan dengan teknologi canggih saat ini sulit untuk direplikasi? Mengapa mereka memilih lokasi-lokasi terpencil dan berbahaya untuk mendirikan struktur yang seolah menantang hukum fisika dan menggambarkan pengetahuan astronomi yang jauh melampaui zamannya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui, menggoyahkan pemahaman para ilmuwan tentang sejarah manusia dan kemampuan leluhur yang mungkin jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Atau bahkan mungkin bukan berasal dari bumi sama sekali. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 bangunan paling misterius yang dibangun oleh budaya yang hilang dalam kegelapan sejarah. Mengungkap keajaiban arsitektur dan teknologi yang mungkin berasal dari peradaban yang jauh lebih maju dan misterius dari yang pernah kita ketahui sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Geoglif Palpa, karya seni kuno misterius di gurun Peru. Geoglif Palpa merupakan serangkaian gambar kuno yang terletak di gurun Peru, tepatnya di antara kota Sacramento, Pincango, dan Lipata. Lokasi ini tidak jauh dari Nazca yang terletak dengan garis-garis Nazca. Sebagian besar geoglif ini terukir di lereng bukit atau puncak pegunungan, bukan di dataran seperti garis Nazca. Metode pembuatannya mirip dengan garis Nazca, yaitu dengan mengikis permukaan tanah untuk menciptakan kontras antara tanah yang lebih terang dengan batu-batu gelap di sekitarnya. Proses ini menghasilkan gambar-gambar yang dapat dilihat dari jarak jauh. Arkeolog telah mengidentifikasi sekitar 600 gambar di kawasan ini, dengan banyak diantaranya memiliki ukuran yang sangat besar hingga mencapai puluhan meter. Geoglif Palpa diyakini berasal dari kebudayaan Paracas yang mendiami wilayah Ica di Peru antara abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Hal ini menjadikan geoglif Palpa sekitar 1000 tahun lalu lebih tua dibandingkan garis Nazca yang dibuat antara tahun 100 sebelum Masehi hingga 650 Masehi. Salah satu geoglif paling menakjubkan di Palpa adalah yang dikenal sebagai bintang. Gambar ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan mandala, simbol Hindu yang melambangkan alam semesta. Mandala Palpa terdiri dari serangkaian lingkaran konsentris yang terukir dalam bentuk persegi, dengan dua persegi panjang yang tumpang tindih di tengah membentuk salib. Figur ini digambar dengan presisi tinggi dan kaya akan detail, meskipun ukurannya sangat besar. Diameter lingkaran terbesarnya mencapai 54 meter. Geoglif Palpa dianggap lebih misterius dibandingkan garis Nazca karena menampilkan motif, gaya, dan pengaturan topografi yang unik. Beberapa geoglif menyerupai petroglif Paracas kontemporer, sementara yang lain menggambarkan figur manusia dan makhluk aneh yang tidak jelas. Las Labradas, situs petroglif prasejarah di pesisir Pasifik Meksiko. Las Labradas, sebuah situs arkeologi yang terletak di pesisir Pasifik negara bagian Sinaloa, Meksiko, merupakan salah satu lokasi paling misterius yang menyimpan jejak peradaban kuno yang belum sepenuhnya terungkap. Situs ini dikenal karena keberadaan petroglif, yaitu ukiran batu yang dipahat pada permukaan batu vulkanik yang jumlahnya mencapai ratusan. Ukiran-ukiran ini diperkirakan berasal dari periode antara 500 sebelum Masehi hingga 300 Masehi, menjadikannya salah satu contoh seni cadas tertua di wilayah Mesoamerika. Batu-batu vulkanik di Las Labradas terbentuk dari aktivitas geologis purba yang permukaannya keras serta gelap menjadikan vas bagi seni kuno yang penuh makna. Petroglif di Las Labradas
menggambarkan berbagai motif yang mencakup bentuk geometris abstrak, figur manusia, hewan, spiral, serta representasi benda langit seperti matahari dan bulan. Beberapa ukiran menunjukkan pola yang kompleks dan teratur, sementara yang lain tampak lebih spontan dan simbolis. Ukiran-ukiran ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis dan artistik dari pembuatnya, tetapi juga mengungkap aspek-aspek kosmologi, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kuno yang menghuni wilayah tersebut. Salah satu aspek yang menarik adalah keberadaan ukiran yang menyerupai peta astronomi, menunjukkan bahwa masyarakat kuno ini mungkin telah memiliki pengetahuan tentang pergerakan benda langit. Namun, identitas budaya yang membuat ukiran-ukiran ini masih belum diketahui secara pasti, sehingga menambah lapisan misteri pada situs tersebut. Derinkuyu, kota bawah tanah kompleks dari zaman perunggu di Turki. Derinkuyu terletak di kawasan Kapadokia, Turki, merupakan salah satu struktur bawah tanah paling kompleks yang pernah ditemukan. Kota ini diperkirakan dibangun pada masa zaman perunggu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi dan mencapai puncak penggunaannya pada masa Bizantium sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh. Yang mengejutkan, kota ini memiliki kedalaman mencapai sekitar 85 meter dengan 18 tingkat yang telah teridentifikasi. Meskipun hanya 8 tingkat yang dapat diakses untuk penelitian lebih lanjut. Setiap tingkat dirancang dengan fungsi berbeda, termasuk ruang tinggal, gereja, ruang penyimpanan makanan, serta sistem ventilasi yang canggih untuk memastikan sirkulasi udara tetap stabil di kedalaman tanah. Penemuan Derinkuyu terjadi secara tidak terduga pada tahun 1963 ketika seorang warga setempat melakukan renovasi rumahnya dan menemukan lorong tersembunyi yang mengarah ke jaringan gua buatan manusia. Ekskavasi arkeologi kemudian mengungkap bahwa kota ini mampu menampung hingga 20.000 orang beserta hewan ternak dan persediaan makanan untuk waktu yang lama. Sistem keamanannya sangat matang dengan pintu batu besar yang dapat digulirkan untuk menutup akses dari luar. Namun yang menjadi teka-teki adalah bagaimana masyarakat kuno mampu membangun struktur sedalam itu dengan teknologi yang terbatas, serta siapa sebenarnya arsitek di balik pembangunannya. Beberapa teori mengaitkan Derinkuyu dengan peradaban kuno seperti bangsa Hittite atau Frigia. Tetapi tidak ada bukti definitif yang mengkonfirmasi identitas pembangunnya. Yang lebih misterius lagi, kota ini terhubung dengan jaringan terowongan sepanjang beberapa kilometer menuju kota bawah tanah lain di Kapadokia seperti Kaimakli, yang menunjukkan bahwa ada perencanaan besar-besaran di balik konstruksinya. Beberapa bagian dinding menunjukkan tanda-tanda alat pemotong batu yang sangat presisi, mengindikasikan teknik yang mungkin lebih maju daripada yang diperkirakan yang dimiliki oleh masyarakat pada masa itu. Keberadaan Derinkuyu memunculkan pertanyaan besar tentang peradaban yang mungkin telah terlupakan atau belum teridentifikasi. Nabta Playa, situs megalitik Neolitikum di Gurun Nubia, Mesir. Nabta Playa merupakan situs arkeologi yang terletak di Gurun Nubian, Mesir Selatan, sekitar 100 km di sebelah barat Abu Simbel. Pada masa lalu, kawasan ini merupakan wilayah subur dengan danau musiman yang menjadi sumber kehidupan bagi komunitas manusia antara 10.000 hingga 8.000 tahun yang lalu selama periode Neolitikum. Salah satu monumen yang paling terkenal adalah kalender lingkaran batu yang terdiri dari susunan batu-batu besar yang diperkirakan berfungsi sebagai penanda astronomis untuk memprediksi musim hujan dan pergerakan matahari. Beberapa batu tegak atau megalit memiliki tinggi yang lebih dari 2 meter dan disusun dalam formasi yang mengindikasikan pemahaman mendalam tentang fenomena langit seperti titik balik matahari dan ekuinoks. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Nabta Playa mungkin telah mengembangkan sistem kalender yang lebih tua daripada kalender Mesir kuno yang dikenal kemudian. Keberadaan struktur-struktur misterius ini memunculkan pertanyaan tentang identitas budaya yang membangunnya. Tidak seperti peradaban lembah Nil yang lebih terkenal seperti Mesir kuno, masyarakat Nabta Playa tidak meninggalkan catatan tertulis atau ikonografi yang jelas. Beberapa peneliti menduga bahwa kelompok ini mungkin merupakan pendahulu atau mempengaruhi perkembangan kebudayaan Nil.
Sementara teori lain mengusulkan bahwa mereka adalah bagian dari jaringan budaya Afrika yang lebih luas yang telah punah. Kompleksitas arsitektur dan pengetahuan astronomi mereka menunjukkan tingkat kecanggihan yang tidak biasa untuk masyarakat Neolitikum, sehingga memicu spekulasi tentang kemungkinan interaksi dengan kelompok lain yang belum teridentifikasi. Nabta Pelaya tetap menjadi salah satu situs paling misterius dalam studi arkeologi Afrika karena banyak aspeknya yang belum terpecahkan. Geoglif Stepa Kazakhstan, struktur geometris raksasa dari masa prasejarah. Geoglif Stepa Kazakhstan merupakan salah satu fenomena arkeologis yang paling misterius di Asia Tengah, terletak di wilayah Stepa Turgai yang luas di Kazakhstan Utara. Struktur ini terdiri dari berbagai bentuk geometris raksasa termasuk kotak, lingkaran, dan pola menyerupai swastika yang hanya dapat dilihat secara utuh dari ketinggian. Bentuk-bentuk ini dibentuk melalui gundukan tanah, parit, dan struktur batu yang membentang hingga ratusan meter. Usia geoglif ini diperkirakan mencapai lebih dari 2000 tahun berdasarkan analisis radiokarbon dan material organik yang ditemukan di lapisan tanah terkait. Namun tujuan pembuatannya masih menjadi teka-teki, karena tidak ada catatan sejarah atau bukti tertulis yang menjelaskan fungsi atau makna simbolisnya. Penelitian arkeologi mengungkap bahwa geoglif Stepa Kazakhstan dibangun dengan presisi tinggi yang menunjukkan tingkat perencanaan dan pengetahuan geometri yang maju untuk zamannya. Beberapa struktur seperti lingkaran berdiameter 90 meter dan swastika dengan lengan membentang sepanjang 120 meter memerlukan koordinasi massal dan sumber daya besar. Tidak ditemukan pemukiman permanen di sekitar situs yang memperkuat dugaan bahwa struktur ini mungkin digunakan untuk tujuan ritual atau astronomis. Beberapa ahli berpendapat bahwa pola swastika bisa terkait dengan simbol kuno matahari atau pergerakan musim, mengingat kemiripannya dengan motif budaya Indo-Eropa dan Asia Tengah kuno. Namun tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya dengan kelompok budaya tertentu. Keberadaan geoglif ini menimbulkan pertanyaan tentang peradaban mana yang mampu menciptakan struktur monumental di tengah stepa yang terisolasi. Beberapa teori mengaitkannya dengan budaya Saka atau Hun yang pernah mendominasi wilayah Eurasia, tetapi tidak ada artefak atau bukti arkeologis yang secara definitif menghubungkan mereka dengan situs ini. Kemisteriusannya semakin bertambah karena teknik konstruksinya yang sederhana namun efektif menggunakan material lokal tanpa teknologi canggih. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa geoglif berfungsi sebagai penanda teritorial, situs pemujaan, atau bahkan observatorium primitif untuk melacak peristiwa langit. Namun ketiadaan bukti konkret membuat semua hipotesis ini belum dapat dipastikan. Sigiriya, benteng kuno megah di puncak batu monolit Sri Lanka. Sigiriya, atau yang dikenal sebagai Lion Rock, merupakan salah satu situs arkeologi paling misterius di Asia Selatan. Terletak di distrik Matale Tengah, Sri Lanka, struktur ini berupa benteng kuno yang dibangun di atas batu monolit setinggi sekitar 200 meter. Keberadaan Sigiriya memunculkan banyak pertanyaan mengenai asal-usul dan teknologi yang digunakan dalam membangunnya. Beberapa teori menyatakan bahwa kompleks ini mungkin dibangun oleh peradaban yang masih belum sepenuhnya teridentifikasi, mengingat tingkat presisi dan kecanggihan arsitekturnya yang tidak lazim untuk zamannya. Kompleks Sigiriya mencakup sisa-sisa istana, taman terasering, sistem pengairan canggih, serta dinding yang dihiasi lukisan fresko berusia lebih dari 1.500 tahun. Salah satu aspek yang paling membingungkan adalah bagaimana batu raksasa ini diubah menjadi situs struktur bertingkat dengan tangga yang terukir langsung di batuan. Bagian atas situs ini memiliki platform yang diduga sebagai fondasi istana, tetapi tidak ada catatan sejarah yang jelas bagaimana menjelaskan fungsi yang sebenarnya. Beberapa peneliti menduga bahwa Sigiriya mungkin memiliki tujuan ritual atau astronomis, mengingat penempatannya yang strategis dan keselarasan dengan fenomena langit tertentu. Keberadaan dinding cermin, sebuah permukaan batu yang dipoles hingga mengkilap, menambah misteri situs ini. Permukaan ini memantulkan cahaya dengan cara yang tidak biasa untuk teknologi pada masa itu. Selain itu terdapat kolam dan saluran air yang tetap berfungsi hingga hari ini,
menunjukkan pemahaman hidrolika yang sangat maju. Tidak ada bukti konkret mengenai peradaban mana yang sebenarnya membangun Sigiriya. Meskipun secara tradisional dikaitkan dengan Raja Kasyapa dari abad ke-5, namun beberapa elemen arsitekturnya justru menunjukkan kemungkinan adanya lapisan pembangunan yang lebih tua. Mungkin berasal dari kebudayaan yang telah hilang. Teotihuacan, kota kuno monumental peradaban Mesoamerika di Meksiko. Teotihuacan yang terletak sekitar 50 km timur laut kota Meksiko modern merupakan salah satu pusat peradaban yang paling misterius di Mesoamerika. Meskipun kemegahan arsitekturnya menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi, asal-usul pendirinya masih menjadi teka-teki. Tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan identitas pembangunnya, dan nama Teotihuacan sendiri diberikan oleh bangsa Aztec berabad-abad setelah kota ini ditinggalkan. Arti nama Teotihuacan yang berarti tempat para dewa mencerminkan betapa misteriusnya kota ini bagi peradaban kemudian. Tata kotanya yang sangat terencana, dengan pola grid yang mencakup area seluas 20 km persegi, menunjukkan pengetahuan arsitektur dan astronomi yang mendalam. Namun tidak ada bukti jelas tentang sistem pemerintahan atau bahasa yang digunakan. Struktur paling ikonik di Teotihuacan adalah piramida matahari yang menjulang setinggi lebih dari 65 meter, menjadikannya salah satu piramida terbesar di dunia. Piramida ini diperkirakan memiliki fungsi keagamaan yang sentral, mungkin terkait dengan pemujaan dewa matahari. Meskipun tidak ada prasasti atau relief yang secara eksplisit mengkonfirmasi hal ini. Di ujung utara kompleks, piramida bulan yang sedikit lebih kecil juga diyakini sebagai tempat ritual penting, dengan orientasi yang selaras dengan fenomena astronomi tertentu. Selain itu, kuil ular berbulu yang dihiasi ukiran dewa-dewa dan ular berbulu yang rumit menunjukkan keterkaitan dengan mitologi Mesoamerika, tetapi makna simbolisnya masih diperdebatkan. Keberadaan kompleks elit di sekitar kuil ini mengindikasikan hierarki sosial yang ketat, namun tidak ada catatan tentang penguasa atau dinasti yang memerintah Teotihuacan. Penemuan arkeologi mengungkap bahwa Teotihuacan merupakan pusat perdagangan utama dengan jaringan yang membentang dari wilayah Maya di selatan hingga peradaban di dataran tinggi Meksiko Utara. Artefak seperti pisau obsidian, tembikar, dan jade menunjukkan hubungan komersial yang luas, tetapi tidak ada bukti bahwa kota ini menguasai wilayah lain melalui penaklukan militer. Kehidupan religius dan budaya di Teotihuacan tampaknya sangat berpengaruh. Dengan gaya seni dan arsitekturnya ditiru oleh peradaban lain termasuk bangsa Aztec. Namun tidak seperti peradaban Mesoamerika lainnya, Teotihuacan tidak meninggalkan prasasti sejarah atau catatan tertulis yang menjelaskan sistem kepercayaan atau peristiwa yang paling penting untuk mereka. Hal ini memperkuat keyakinan para ilmuwan bahwa kota ini dibangun dan dikelola oleh budaya yang sengaja menyembunyikan identitasnya atau menggunakan sistem pencatatan yang belum terpecahkan. Kuil Kailasa, keajaiban arsitektur monolitik dari abad ke-8 di India. Kuil Kailasa terletak di kompleks Gua Ellora, Maharashtra, India, merupakan sebuah keajaiban arsitektur yang menantang pemahaman modern tentang teknik konstruksi kuno. Dibangun pada abad ke-8 Masehi selama pemerintahan Raja Krishna I dari dinasti Rashtrakuta, kuil ini didedikasikan untuk Dewa Siwa. Keunikan utamanya terletak pada metode konstruksinya yang revolusioner, di mana seluruh struktur dipahat dari satu batu basal monolitik. Proses ini melibatkan pemindahan lebih dari 200.000 ton batu, sebuah pencapaian yang membutuhkan tingkat presisi dan perencanaan yang luar biasa. Dengan tinggi sekitar 32 meter, panjang 84 meter, dan lebar 47 meter, kuil Kailasa berdiri sebagai salah satu struktur monolitik terbesar di dunia. Metode konstruksi kuil Kailasa sangat berbeda dari teknik pembangunan konvensional. Para pengrajin memulai proses dari puncak batu, secara sistematis menggali ke bawah untuk mengungkapkan bentuk kuil yang diinginkan. Pendekatan ini mengharuskan perencanaan yang sangat teliti dan pemahaman mendalam tentang geometri, serta teknik pahatan batu. Para insinyur kuno tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan matematika dan arsitektur yang canggih untuk menciptakan struktur yang simetris dengan detail yang rumit.
Proses ini melibatkan penghilangan lapisan batu secara bertahap, membentuk lorong-lorong, pilar, patung, dan ruang-ruang dalam yang luas. Ketelitian dan keahlian yang dibutuhkan untuk proyek semacam ini mengungkap tingkat kecanggihan teknologi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh arkeolog modern. Kompleksitas dan skala kuil Kailasa menimbulkan banyak pertanyaan tentang asal-usul pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam pembangunannya. Meskipun secara resmi dikaitkan dengan dinasti Rashtrakuta, tidak ada catatan historis yang menjelaskan secara rinci bagaimana proyek monumental ini direncanakan dan dilaksanakan. Beberapa teori menyatakan bahwa pembangunan kuil ini mungkin melibatkan teknik-teknik yang telah hilang atau belum sepenuhnya terungkap oleh penelitian arkeologi kontemporer. Lebih lanjut, tingkat kecanggihan desain dan eksekusi proyek ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan keterlibatan budaya atau teknologi yang lebih maju yang mungkin berasal dari peradaban yang belum teridentifikasi. Puma Punku, situs megalitik misterius peradaban Tiwanaku di Bolivia. Puma Punku, situs arkeologi yang menakjubkan, terletak di dekat Tiwanaku di Bolivia Barat pada ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan dibangun antara tahun 536 hingga 600 Masehi, Puma Punku merupakan bagian integral dari peradaban Tiwanaku yang berkembang pesat di wilayah Andes dari tahun 300 hingga 1000 Masehi. Nama Puma Punku dalam yang bahasa Aymara berarti pintu puma, menunjukkan signifikansi spiritual dan kosmologi situs ini bagi masyarakat kuno. Kompleks ini terdiri dari gundukan tanah bertingkat yang dihadapkan dengan blok batu megalitik, membentuk struktur yang rumit dan presisi. Keunikan Puma Punku terletak pada teknik konstruksi dan pekerjaan batuan yang luar biasa. Blok-blok batu raksasa, beberapa di antaranya memiliki berat lebih dari 100 ton, dipotong dan dibentuk dengan tingkat ketelitian yang sulit dijelaskan dengan teknologi kuno. Batu-batu ini terdiri dari granit, andesit, dan diorit, material yang dikenal sangat keras dan sulit dikerjakan. Namun, blok-blok tersebut menampilkan permukaan yang halus, sudut yang sangat presisi, dan sistem penguncian yang rumit, menunjukkan tingkat keahlian teknik yang sangat tinggi. Beberapa blok bahkan memiliki lubang bor dan sambungan yang sangat bertautan, yang tampaknya memerlukan teknologi canggih untuk membuatnya. Misteri Puma Punku semakin dalam ketika mempertimbangkan lokasi dan transportasi bahan bangunannya. Tambang batu terdekat diperkirakan berasal sekitar 10 km dari situs, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat Tiwanaku mengangkut blok-blok raksasa ini melintasi medan yang sulit. Selain itu, presisi pemotongan dan penyelarasan batu-batu besar ini mengungkap pengetahuan geometri yang canggih yang tampaknya melampaui kemampuan teknologi yang diketahui ada pada masa itu. Blok-blok berbentuk H yang terkenal di Puma Punku dengan bentuk dan ukuran yang identik menunjukkan adanya standarisasi dalam desain dan konstruksi, sebuah konsep yang umumnya dikaitkan dengan teknologi modern. Batu Kalanis, formasi megalitik Neolitikum di Kepulauan Hebrides, Skotlandia. Batu Kalanis, sebuah situs megalitik kuno yang terletak di Pulau Lewis di Kepulauan Luar Hebrides, Skotlandia, merupakan salah satu peninggalan paling menakjubkan dari era Neolitikum. Diperkirakan berasal dari sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kompleks batu ini sering dijuluki sebagai Stonehenge Skotlandia karena struktur dan signifikansi sejarahnya yang luar biasa. Situs ini terdiri dari susunan batu berdiri yang telah memicu rasa ingin tahu dan spekulasi selama ribuan tahun. Pusatnya ditandai oleh lingkaran utama yang terdiri dari 13 batu besar mengelilingi sebuah monolit monumental. Formasi pusat ini dilengkapi dengan deretan batu yang memanjang keluar dalam pola menyerupai salib, serta jalan batu panjang di sisi utara dan susunan batu kecil tambahan di timur, barat, dan selatan. Secara keseluruhan, kompleks Batu Kalanis mencakup lebih dari 50 batuan dengan tinggi mencapai lebih dari 4,7 meter. Batu-batu ini terbuat dari batuan metamorf lokal yang disebut gneiss, yang menambah daya tarik alami situs tersebut. Meskipun tujuan pasti dari Batu Kalanis masih menjadi subjek perdebatan di kalangan para ahli, banyak arkeolog meyakini bahwa situs ini memiliki fungsi seremonial atau religius yang signifikan. Susunan batu ini diyakini memiliki keselarasan dengan peristiwa astronomi tertentu,
terutama terkait dengan pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang mengindikasikan kemungkinan penggunaannya sebagai observatorium kuno. Salah satu teori utama yang dikemukakan oleh para peneliti adalah bahwa batu Calanus dirancang untuk menandai siklus bulan tertentu, khususnya fenomena yang dikenal sebagai lunar standstill. Peristiwa ini terjadi setiap 18,6 tahun ketika bulan mencapai titik paling selatan di cakrawala. Teori ini didukung oleh pengamatan bahwa beberapa batu di kompleks tersebut tampaknya selaras dengan posisi bulan selama peristiwa astronomi ini. Selain itu, penelitian terbaru mengungkap kemungkinan bahwa pembangunan batu Calanus terinspirasi oleh fenomena alam lainnya, yaitu sambaran petir. Temuan ini memberikan perspektif baru tentang motivasi dan kepercayaan masyarakat Neolitikum yang membangun monumen megah ini. Gua Longyu, kompleks gua buatan manusia yang tersembunyi di Tiongkok. Gua Longyu terletak di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, merupakan serangkaian gua buatan manusia yang ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1992. Penemuan ini terjadi ketika seorang petani lokal memutuskan untuk mengeringkan sebuah kolam di desanya. Setelah 17 hari pemompaan air, terungkaplah pintu masuk ke sebuah gua besar yang sebelumnya tidak diketahui. Investigasi lebih lanjut mengungkap keberadaan total 24 gua yang saling berhubungan, yang semuanya dipahat dengan cermat dari batu pasir. Gua-gua ini mencakup area seluas lebih dari 30.000 meter persegi, dengan masing-masing gua mencapai meluas rantai rata-rata lebih dari 1.000 meter persegi dan ketinggian mencapai 30 meter. Para ahli memperkirakan bahwa Gua Longyu dibangun lebih dari 2.000 tahun yang lalu, kemungkinan pada masa akhir dinasti Qin atau awal dinasti Han. Namun tidak ada catatan sejarah atau bukti arkeologis yang dapat mengkonfirmasi asal-usul atau tujuan pembuatannya. Gua-gua ini menunjukkan tingkat keahlian teknik yang luar biasa dengan dinding yang dipahat secara presisi, sudut-sudut yang tajam, dan langit-langit yang dihiasi pola garis pahat paralel yang konsisten. Pola-pola ukiran di setiap bagian dinding gua begitu seragam sehingga para arkeolog yakin pola tersebut merupakan simbol yang memiliki arti tertentu. Bahkan, 7 dari 24 gua tersebut memiliki pola pahatan yang menyerupai rasi bintang biduk, menambah dimensi astronomi pada misteri ini. Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari Gua Longyu adalah integritas strukturalnya. Meskipun dipahat dari batu pasir yang relatif lunak, gua-gua ini telah bertahan selama lebih dari 2 milenium tanpa mengalami erosi atau kerusakan signifikan. Hal ini mengungkap tingkat keahlian yang luar biasa dari para pembuatnya yang mungkin telah mengembangkan teknik konstruksi canggih di lokasi lain yang belum ditemukan. Selain itu, tidak adanya jejak alat atau tanda-tanda proses pengerjaan di gua-gua ini menambah kebingungan para peneliti tentang metode konstruksi yang digunakan. Misteri Gua Longyu semakin dalam karena tidak adanya artefak, tulang belulang, atau barang-barang lain yang bisa memberikan petunjuk mengenai fungsi gua-gua ini. Great Zimbabwe, pusat kekuasaan dan perdagangan Afrika kuno. Great Zimbabwe, yang terletak di bagian tenggara Zimbabwe, merupakan situs arkeologi yang dibangun antara abad ke-11 dan ke-15 Masehi. Kompleks ini menjadi pusat kerajinan Zimbabwe yang berkuasa atas perdagangan emas dan gading di Afrika Tenggara. Situs ini mencakup area seluas 722 hektar dan terdiri dari struktur batu yang disusun tanpa menggunakan semen atau mortar. Keahlian arsitektur yang ditujukan dalam pembangunan sungguh mengagumkan, mengingat setiap batu dipotong dan disusun dengan presisi tinggi. Struktur yang paling mencolok adalah Great Enclosure, sebuah tembok melingkar setinggi 11 meter dengan keliling mencapai 250 meter yang di dalamnya terdapat conical tower misterius tinggi 10 meter. Kompleks Great Zimbabwe mengungkap jejak peradaban maju yang berkembang di Afrika jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Para arsitek kuno yang mendirikan kota ini menerapkan metode dry snow walling atau tembok batu kering yang memerlukan keahlian luar biasa dalam pertukangan. Teknik ini memungkinkan mereka membangun struktur megah tanpa menggunakan bahan perekat, sebuah prestasi yang masih membingungkan para ahli modern. Selain itu, temuan arkeologis berupa koin dari Arab, manik-manik dari India, dan porselen dari Tiongkok
membuktikan bahwa Great Zimbabwe memiliki jaringan perdagangan internasional yang ekstensif, menghubungkan pedalaman Afrika dengan pesisir Samudra Hindia dan jalur perdagangan ke Asia serta Timur Tengah. Meskipun penelitian telah dilakukan selama bertahun-tahun, banyak aspek Great Zimbabwe yang tetap menjadi misteri. Fungsi sebenarnya dari Conical Tower, misalnya, masih diperdebatkan di kalangan arkeolog. Beberapa menduga bahwa tower ini memiliki fungsi ritual, sementara yang lain menganggapnya sebagai simbol kekuasaan. Selain itu, alasan dibalik kemunduran yang ditinggalkan kota ini pada akhir abad ke-15 juga belum terpecahkan. Beberapa teori menyebutkan kombinasi dari perubahan iklim, deplesi sumber daya, dan pergeseran rute perdagangan sebagai penyebabnya. Namun tidak ada konsensus yang pasti. Gantija, kompleks kuil megalitik tertua di Malta. Gantija terletak di Pulau Gozo, Malta, merupakan kompleks kuil megalitik yang dibangun antara tahun 3600 hingga 3200 sebelum Masehi. Gantija mendahului piramida Giza di Mesir dan Stonehenge di Inggris lebih dari 1 milenium. Nama Gantija yang berarti menara raksasa dalam bahasa Malta menunjukkan legenda lokal tentang ras raksasa yang membangun struktur monumental ini. Kompleks ini terdiri dari 2 kuil utama yang membentuk bagian dari kompleks struktur megalitik lebih besar di Kepulauan Malta. Keunikan dan signifikansi historisnya telah diakui oleh UNESCO yang menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Arsitektur Gantija mengungkap keahlian teknik yang luar biasa dari pembangunnya. Kuil-kuil ini dibangun menggunakan blok batu kapur masif, beberapa di antaranya mencapai berat lebih dari 50 ton. Yang mengejutkan, konstruksi ini dicapai tanpa penggunaan alat logam atau roda yang belum dikenal di wilayah tersebut pada masa itu. Tata letak kuil berbentuk daun semanggi dengan beberapa apsis setengah lingkaran yang terhubung oleh koridor pusat. Dinding luar kuil dapat mencapai ketinggian hingga 7 meter, menunjukkan skala monumental dari struktur ini. Keahlian dalam mengangkut, mendukung, dan merakit batu-batu besar ini mengungkap pengetahuan teknik yang sangat maju dari masyarakat Neolitikum Malta. Penggalian arkeologi di Gantija telah mengungkap wawasan berharga tentang praktik spiritual dan keagamaan penduduk prasejarah Malta. Bukti pengorbanan hewan dan berbagai persembahan, termasuk tembikar dan tulang, telah ditemukan di situs ini. Artefak-artefak ini mengindikasikan bahwa Gantija memiliki signifikasi besar dalam ritual keagamaan masyarakat tersebut. Para ahli meyakini bahwa kuil-kuil ini mungkin digunakan untuk kultus kesuburan, berdasarkan penemuan figurin dan patung yang terkait dengan praktik tersebut. Meskipun banyak aspek dari peradaban yang membangun Gantija tetap misterius, bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat yang sangat spiritual yang menghormati kesuburan, alam, dan siklus kehidupan. Chaco Canyon, pusat peradaban Pueblo kuno di Amerika Serikat. Chaco Canyon terletak di barat laut New Mexico, Amerika Serikat, antara tahun 900 hingga 1150 Masehi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban Pueblo leluhur yang berkembang pesat. Canyon ini dipenuhi dengan struktur batu besar yang dikenal sebagai Great Houses, termasuk Pueblo Bonito, Quetzalcoatl, dan Una Vida. Pueblo Bonito yang terbesar di antara semuanya memiliki lebih dari 600 ruangan dan sekitar 40 kiva atau ruang seremonial melingkar. Struktur bertingkat ini merupakan salah satu bangunan terpenting di Amerika Utara pra-Columbus, mencakup area seluas 2 hektar dengan dinding setinggi 4 lantai. Kecanggihan arsitektur Chaco Canyon mengungkap pengetahuan astronomi yang mendalam dari para pembangunnya. Banyak struktur dirancang dengan cermat untuk selaras dengan pergerakan matahari, bulan, dan arah kardinal. Formasi batuan Sandeger di Vajada Battle merupakan bukti luar biasa dari keahlian ini, menyoroti titik balik matahari dan equinox melalui pola cahaya dan bayangan yang unik. Para ilmuwan meyakini bahwa pembangunan kompleks ini membutuhkan generasi pengamatan astronomi dan berabad-abad konstruksi yang terkoordinasi dengan sangat terampil. Temuan arkeologi di Chaco Canyon mengungkap jaringan perdagangan yang luas dan kompleks. Artefak seperti kerang laut dari pantai Pasifik, lonceng tembaga dari Meksiko, dan Pirus menunjukkan bahwa situs ini berfungsi sebagai pusat pertukaran barang, ide, dan praktik budaya antar peradaban.
Sistem irigasi yang canggih, termasuk saluran, bendungan, dan parit, menunjukkan keahlian rekayasa yang tinggi. Para petani kakao menggunakan sistem ini untuk mengendalikan aliran air selama badai musim panas, memungkinkan mereka untuk bercocok tanam di lingkungan gurun yang keras. Meskipun penelitian ekstensif telah dilakukan, banyak aspek peradaban kakao tetap misterius. Stonehenge, monumen prasejarah ikonik di dataran Salisbury, Inggris. Stonehenge, monumen prasejarah yang terletak di dataran Salisbury, Wiltshire, Inggris, merupakan salah satu struktur megalitik paling ikonik di dunia. Diperkirakan dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, Stonehenge terdiri dari serangkaian batu besar yang disusun dalam formasi melingkar. Struktur utamanya terbentuk dari batu asarsen, jenis batu pasir yang beratnya mencapai 25 ton dan tingginya lebih dari 4 meter. Yang lebih mengagumkan lagi, batu-batu biru yang digunakan dalam konstruksi ini berasal dari Wales, berjarak sekitar 320 km dari lokasi Stonehenge. Fakta ini mengungkap kemampuan teknik yang luar biasa dari masyarakat Neolitikum dalam memindahkan dan memanipulasi batu-batu raksasa tanpa bantuan teknologi modern. Pembangunan Stonehenge berlangsung dalam beberapa tahap selama lebih dari 1000 tahun. Tahap awal dimulai sekitar tahun 3100 sebelum Masehi dengan pembuatan parit melingkar dan gundukan tanah. Fase berikutnya melibatkan penempatan batu-batu biru dari Wales dan penyusunan batu sarsen yang lebih besar. Analisis geologi terkini mengungkapkan bahwa beberapa batu yang digunakan bahkan berasal dari Skotlandia Timur Laut, yang menunjukkan adanya jaringan transportasi dan pertukaran yang luas di antara komunitas kuno di seluruh Inggris. Kompleksitas dan skala proyek ini mencerminkan tingkat organisasi sosial dan keahlian teknis yang tinggi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin untuk masyarakat prasejarah. Tujuan sebenarnya dari pembangunan Stonehenge tetap menjadi misteri yang mengundang berbagai spekulasi. Beberapa teori menyebutkan bahwa situs ini berfungsi sebagai tempat pemakaman, pusat penyembuhan, atau observatorium astronomi kuno. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Stonehenge digunakan sebagai tempat pemakaman sejak awal pembangunannya, dengan ditemukannya sisa-sisa kremasi yang berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Orientasi struktur yang selaras dengan matahari terbit dan titik balik matahari musim panas juga menunjukkan kemungkinan fungsi astronomi. Namun, kompleksitas situs ini mengisyaratkan bahwa Stonehenge mungkin memiliki berbagai fungsi yang berubah sepanjang sejarahnya yang panjang.